Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita tata hati kita. Kita bersihkan hati kita dari sifat dengki, dari sifat sombong. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar setan-setan dan iblis tidak melepas peluruh-peluruhnya masuk ke dalam dada kita, masuk ke dalam hati kita, sehingga kita memiliki hati yang bermusuhan, hati yang membenci. Membenci siapa? Membenci anak cucu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila kita membenci keturunan Rasul, berarti kita sudah durhaka kepada baginda Rasul. Kita sudah mendapatkan murka darinya. Takut kalau nanti di yaumil qiyamah ketika kita butuh syafaat beliau tidak mau memberikannya. Karena kita telah menafikan bersambungnya nasab cucu beliau kepada beliau. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, langkah-langkah yang perlu diambil bagi pembenci, penghina, dan yang telah menggiring umat untuk membenci para habaib dan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Maha Pengampun. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Segeralah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu. Yang kedua, dia harus minta maaf kepada Nabi, kepada Rasulullah. Kenapa minta maaf? Karena telah membenci anak keturunannya, bahkan mengatakan mereka adalah penipu, mereka adalah pembohong. Apabila kita membenci keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menghormatinya, maka hal itu berlawanan dengan pesan dan wasiat datuk kakeknya, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjaga dan memelihara, memuliakan anak cucu beliau. Kemudian minta maaf juga kepada seluruh habaib, seluruh keturunan Rasulullah SAW dari Bani Alawiyah. Minta maaf baik di Indonesia maupun minta maaf kepada habaib yang ada di luar Indonesia. Mereka sungguh tersakiti. Mereka sungguh terganggu perasaan mereka. Mereka begitu malu. Ada seorang yang dianggap orang alim, yang dianggap orang saleh, yang dianggap orang bertakwa kepada Allah SWT, justru menafikan para habaib dan para keturunan Rasul, menafikan ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian minta maaf juga kepada habaib, keturunan Rasul yang ada di alam barzakh. Datangi mereka satu persatu ke kuburan mereka, menyatakan minta maaf, membaca sholawat dan berdoa, mendoakan mereka agar mereka diampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburan mereka sebagai taman-taman surga. Bahkan yang ada di luar negeri pun, di luar negara Indonesia, ziarahi satu persatu. Begitu juga minta maaf kepada bangsa Indonesia walaupun non-muslimun. Kenapa? Karena telah memasukkan ke diri mereka pemahaman, kesalahan bahwa
habaib yang ada di Indonesia bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cara bertaubat kepada Allah. Inilah thariqatut taubah ilallah. Rabbana ghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah taubat kami. Marilah kita ciptakan kesatuan. Kita ciptakan kedamaian, bukan saja sesama mukmin, tetapi sesama non-mukmin, non-muslim pun hendaknya kita ciptakan kerukunan. Apalagi sesama keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kita semuanya bakal meninggal dunia, yang nantinya tentu mengharapkan syafaat dari Nabi kita, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Bagaimana kalau pada saat itu beliau menolak untuk memberi? Karena kita telah menyakiti anak cucunya dan sekaligus telah durhaka dan maksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermaksiat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pun telah memerintahkan kita untuk memuliakan zuriyah Nabi. Ini yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlambat. Oleh sebab itu, jangan sampai kita termakan oleh kesombongan yang ada di dalam hati kita. Kita jangan sampai tergilas dengan kedengkian-kedengkian yang sengaja dilancarkan oleh para iblis dan setan ke dalam hati kita. Kita berdoa dengan membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kedengkian orang yang dengki, dari keburukan malam, dari keburukan makhluk-makhluk Allah. Semoga Allah selalu memelihara kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.